Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita telah ada di hari yang ke-12 atau tanggal 12 Agustus 2021 di hari Kamis. Dan kita jumpa lagi pada saat ini untuk mendengarkan renungan pagi kita, renungan harian kita untuk edisi Kamis 12 Agustus 2021. Dan judul renungan pagi kita untuk hari ini adalah Kita Bermegah Hanya Dalam Salib. Kita bermegah hanya dalam salib. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menjaga kami, memelihara kami sepanjang malam kami tidur sampai kami boleh bangun di pagi hari ini. Kami akan dengarkan pekabaran firman-Mu. Biarlah kiranya pekabaran firman-Mu ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan kita untuk hari ini, edisi Kamis 12 Agustus 2021, renungan pagi kita dengan judul Kita Bermegah Hanya Dalam Salib. Kita bermegah hanya dalam salib. Galatia 6 ayat 14, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sekali lagi Galatia 6 ayat 14, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Puji Tuhan, luar biasa ayat hari ini. Salib Kristus, berapa banyak yang percaya itu sebagaimana adanya? Berapa banyak yang membawanya ke dalam studi, dalam belajar mereka, dan mengetahui arti yang sebenarnya? Tidak mungkin ada orang Kristen di dunia ini tanpa salib, tanpa salib Kristus. Berpalinglah dari contoh-contoh dunia ini. Berhentilah memuji orang-orang yang mengaku besar. Berbaliklah dari kemuliaan segala sesuatu kecuali salib Kristus. Paulus berkata, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah semua dari yang tertinggi sampai yang terendah mengerti apa artinya bermegah dalam salib Kristus. Salib itu harus dipikul dengan berani dan gagah. Kristus menyatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dan bagi semua orang yang mau mengangkatnya dan menanggungnya demi Kristus, salib adalah janji mahkota. Mahkota kemuliaan yang tidak akan pernah pudar. Ini adalah ilmu tertinggi yang bisa kita pelajari, ilmu keselamatan. Salib Golgota, kalau dipahami dengan benar, adalah filsafat sejati agama yang murni dan tidak tercemar. Ini adalah kehidupan abadi bagi semua yang percaya. Dengan upaya yang sungguh-sungguh, garis demi garis, ajaran demi ajaran, di sini sedikit dan di sana sedikit, harus dikesankan pada pikiran bahwa salib Kristus sama manjurnya sekarang seperti pada zaman Paulus, dan harus dipahami dengan sempurna sama seperti oleh rasul besar itu. Ketahuilah bahwa satu-satunya hal di mana engkau dapat dengan aman bermegah adalah apa yang akan membuka bagimu gerbang kota Allah. Belajarlah dari firman Allah bagaimana membentuk karakter yang cocok untuk negeri yang engkau cari. Ketahuilah bahwa Kristus akan ditegakkan di antara kamu, dan bahwa semua yang hilang di dalam Adam akan dipulihkan oleh salib Kristus sepenuhnya pada setiap jiwa yang beriman. Saudaraku, kalau kita bermegah, apakah kita bermegah dengan keberadaan kita, dengan pendidikan yang kita raih, dengan rumah yang kita miliki, dengan harta yang lain yang kita miliki, dengan jabatan kita? Apakah kita bermegah dengan itu? Ingat saudara, bahwa apapun yang kita terima, apapun yang kita miliki di atas dunia ini, semua hanyalah titipan Tuhan. Itu semua adalah milik Tuhan yang harus kita persembahkan kemudian untuk Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus dalam kitab Galatia kepada jemaat di Galatia mengatakan bahwa
Untuk apa aku bermegah di dalam diriku? Aku bermegah hanya di dalam salib Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saudara? Kalau tidak ada kematian Yesus, sia-sia semua yang kita buat di atas dunia ini. Kalau tidak ada pengorbanan Yesus, sia-sia semua yang kita raih di atas dunia ini. Tapi karena ada pengorbanan Yesus, semua yang kita lakukan, semua yang kita alami, yang terjadi pada diri kita, semua akan bermanfaat. Semua akan ada akhirnya yang menyenangkan. Jadi, kalau kita bermegah, saudara, apapun yang kita alami, apapun yang kita miliki, apapun yang kita lalui setiap hari, semua hanya oleh karena Tuhan saja. Jadi, apakah kita mau bermegah karena diri kita? Hari ini kita berkomitmen, Tuhan, saya hanya bangga karena saya ada dengan Tuhan selalu. Tuhan memberkati kita semua pada sepanjang hari ini. Dan dalam doa pada pagi hari ini, saya kembali ingin mendoakan beberapa usulan doa yang sudah masuk di kolom komentar. Dan jika yang lain juga mau mengusulkan doa, saya rindu berdoa untuk saudara-saudara agar setiap doa kita, setidaknya kita sampaikan pada Tuhan. Tuhan menjawab dan tidak, bergantung pada iman kita. Kalau kita percaya, Tuhan jawab doa kita. Dan kalau ada yang tertunda, bukan karena keperluan kita, itu semua di dalam kasih karunia Allah saja. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kasihi, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mencintai kami. Hari ini kami bersyukur untuk renungan yang indah. Biarlah dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Bahwa untuk apa kami bermegah dengan semua kepemilikan yang bahkan semuanya adalah titipan Tuhan. Kami mau bermegah karena salib Kristus, karena pengorbanan Yesus dalam hidup kami. Hamba berdoa untuk pendengar renungan harian di mana saja berada. Baik Ibu Cornelia Emma Keparo, keluarga Sokoi Emma Keparo yang berada di Timika. Hamba berdoa menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Ibu Ida Madelu. Tuhan memberkati dalam setiap rencana hidup. Hamba juga khusus berdoa untuk keluarga Suyanto Soindemi yang berada di Kabupaten Waropen, Papua. Tuhan berkati keluarga ini. Tantangan yang keluarga ini hadapi. Tuhan mengizinkan beristirahat anak mereka Jessica dan Dharma. Tapi kami melihat anak-anak muda ini mereka setia. Itu berarti bahwa kecuali keluarga Suyanto, bapak dan ibu tidak setia. Mereka tidak akan ketemu. Tapi kalau bapak dan ibu ini setia, dan juga kakak anak tertua dari keluarga ini setia, mereka pasti akan bertemu. Hamba juga berdoa untuk usulan doa dari keluarga Manangguhang Mose, Ibu Julin Mose. Tuhan memberkati keluarga ini dan khususnya setiap kerinduan mereka mengikuti pekabaran firman Tuhan. Tuhan berkati khusus anak Tirsna Managuang. Tuhan memberkati agar diberikan selalu kekuatan, diberikan selalu keberhasilan di dalam pendidikan, sehingga dan khususnya Tuhan untuk mencintai Tuhan, agar dengan demikian ya Bapa, dalam kehidupan anak muda ini selalu ada dalam tangan Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Grace Simbolon. Tuhan berkati dalam setiap perencanaan kehidupan. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Anak atau adik Prilly Mahingkalo, Tuhan berkati juga dalam mengikuti pekabaran ini. Dan hamba tidak sebutkan lagi yang lain satu persatu, tapi hamba serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Hamba juga berdoa untuk semua subscriber yang telah mendukung channel ini. 2.340-an orang. Tuhan memberkati kiranya. Biarlah kasih-Mu menyertai mereka di mana saja. Apakah yang mendengar, apakah yang telah menekan tombol subscribe, Tuhan juga berkati mereka. Berikan kekuatan, kesehatan, iman yang kuat di dalam Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Ampunilah segala dosa dan kekurangan kami. Hai saudara, apabila engkau dengarkan pekabaran hari ini dan terus mendengar sehingga pada doa ini, dan ketika engkau rindu mendapatkan berkat Tuhan, bukalah hati, bukalah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran kita hari ini, renungan pagi kita edisi Kamis.
12 Agustus 2021. Tuhan berkati, sampai jumpa besok. Shalom.